Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Untuk mengatasi 6 orang ini, Xiaoyan hanya menggunakan upaya sesaat. Dengan jalan kosong di depan, Xiaoyan hampir tidak membutuhkan jeda setiap saat. Saat memecahkan satu orang, tubuh Xiaoyan muncul di sebelah orang lain. Sekarang, ketika 3 pejuang yang kuat telah pulih sepenuhnya, mereka masih bisa berdiri dengan mantap di kehampaan, hanya mereka bertiga dan Xiaoyan. Kamu laki-laki atau hantu? Laki-laki atau hantu? Hati ketiga orang itu sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa susunan bintang berujung 6 yang paling mereka banggakan dengan cepat dipatahkan oleh Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Ini hanya mengejutkan. 3. Apakah kamu akan melanjutkan? Xiaoyan di sisi lain tersenyum dingin saat mendengar pidato itu. Arai bintang berujung 6 sangat bagus. Xiaoyan meletakkan tangannya di dadanya dan tersenyum pada 3 orang di seberangnya. Hatinya tergerak. Dalam kekosongan di sampingnya, dia segera memadatkan 2 tenda lagi. Ketika dia melihat adegan ini, ketiga orang itu tidak bisa menahan perasaan dingin. Kekuatan jalan besar, mereka mengenali tenda yang ditampilkan Xiaoyan sekilas, tetapi karena ini, 3 orang yang sudah takut pada Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah saat ini. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 6 kaisar pertempuran bintang 5 jatuh di depan Xiaoyan, dan 1 jatuh di sini karena dia. Perang hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Wu Song. Jika mereka terus terjerat seperti ini, mereka tidak dapat menjamin hasilnya. Jika mereka secara tidak sengaja memasukkan diri mereka lagi, mereka tidak dapat menanggung hasilnya. Apa sekarang? Pada saat ini, lelaki tua yang kuat itu juga mengalihkan pandangannya ke Kaisar Petarung Bintang 6 dengan cemberut. Sang Patriark tidak ada di sini, dan sekarang hanya yang terakhir yang bisa memberi perintah. Saat ini, situasi perang seperti ini, apakah akan melakukan sesuatu atau tidak adalah di antara pikiran yang terakhir. Mendengar ini, kerutan pria tua berjubah kuning itu sangat terpelintir. Raut wajah tuanya tampak suram seperti air. Kekuatan bertarung Xiaoyan lebih mengerikan dari yang dia duga. Sebelumnya, 9 dari mereka gagal mengalahkan Xiaoyan bersama-sama. Terlebih lagi, saat ini, yang terakhir telah merusak susunan bintang berujung 6 mereka. Lebih sulit untuk menekan yang terakhir. Saya khawatir mereka hanya bisa membiarkan Xiaoyan pergi. Penatua, jika kita tidak memobilisasi orang lain di sekte dan menggabungkan kekuatan seluruh sekte, kita akan dapat menghentikan Xiaoyan di sini. Pada saat itu, kita harus menunggu pemimpin sekte kembali. Tidak, sebelum kata-kata Kaisar Pertempuran Bintang 5 lainnya jatuh, lelaki tua berjubah kuning itu menyangkalnya dengan wajah yang bermartabat. Kekuatan Quan Zong, apakah Anda ingin saya melawan Wu Zong untuk membawa Quan Zong ke atas dan ke bawah untuk mencegatnya? Xiaoyan sendirian, tak satu pun dari 9 kaisar yang bertarung dapat menjebaknya. Apakah Anda pikir kami dapat menghentikannya dengan sukses? Kekuatan Quan Zong saja, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Pria tua berjubah kuning itu memarahinya. Ketika dia mendengar pidato itu, dia dengan cepat menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Biarkan dia pergi. Setelah film yang bagus diukir, lelaki tua berjubah kuning itu tampak muram dan melontarkan kalimat seperti itu dengan sangat enggan. Penatua, tetapi jika Patriark kembali, ayo lakukan. Aku akan mengatakannya kepada pemimpin sekte. Tapi sekarang, kita tidak bisa membuat pengorbanan yang tidak perlu. Jika kita bahkan tidak ingin melindungi murid sekte kita, apakah kita pantas menjadi tetua? Jika sekte ingin makmur, kami para guru adalah penghubung yang paling penting. Kami tidak bisa kalah dari yang kecil. Pria tua berjubah kuning menyipitkan matanya dan berkata dengan wajah yang dalam. Mendengar ini, kedua tetua di sekitar mereka langsung merasa malu. Selama bertahun-tahun, meskipun mereka berada di puncak sekte, mereka benar-benar tidak dapat mengelola urusan apapun. Ketika mereka tua, mereka secara alami menikmati lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan, dan bahkan kultivasi mereka telah mengendur. Adapun murid-murid di sekte, mereka tidak peduli tentang hidup dan mati mereka. Mereka hanya merasa bahwa mereka berada di puncak sekte, mereka harus diperlakukan dengan hormat oleh semua orang. Sampai sekarang, lelaki tua berjubah kuning itu menjatuhkan kata-katanya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa akar dari sekte itu adalah para murid itu. Tuan Xiaoyan,
Jika Anda layak menjadi naga dan phoenix di antara orang-orang, saya sangat mengagumi Anda ketika saya melihat Anda hari ini. Sayangnya, Anda dan saya memiliki posisi yang berbeda dan ditakdirkan untuk tidak berteman. Perang Dunia I dikalahkan oleh Wuzong. Tolong, Tuan. Pria tua berjubah kuning itu menatap Xiao Yan lagi, memeluk tinjunya, tersenyum dan berbicara. Akhirnya, di depan dua orang di sekitarnya, dia memberi jalan bagi Xiao Yan. Meskipun mereka sangat enggan, mereka melihat ekspresi tegas di wajah tua yang besar, tetapi akhirnya memberi jalan satu sama lain. Hehe, sepertinya kamu juga orang yang masuk akal. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Melihat ini, Xiao Yan juga memberi hormat dengan tinju. Orang yang disebut yang mengulurkan tangannya dan tidak memukul wajah tersenyum. Bagaimanapun, yang terakhir terlihat baik. Xiao Yan tidak bisa menambahkan kata-kata jahat. Meskipun Xiao Yan menembak dengan ganas dalam pertempuran tadi, sebelum itu, Zhan Wuzong juga ingin membunuh Xiao Yan di sini. Jika mereka benar-benar mengatakannya, mereka hanya akan menjadi setengah berat, 50 langkah menertawakan 100 langkah. Di mata tersenyum lelaki tua berjubah kuning, tubuh Xiao Yan perlahan terbang ke depan dan berjalan ke barat dari ketiga orang itu. Saat Xiao Yan hendak melewati ketiga orang itu, Kaisar Petarung Bintang 5 lainnya tiba-tiba menjadi ganas. Terlepas dari kata-kata pria tua berjubah kuning, dia tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Bang! Namun, pada saat berikutnya, tepat ketika Kaisar Petarung Bintang 5 hendak mengambil tindakan, sebuah tinju segera membombardir perutnya. Meskipun tidak ada semangat juang yang digunakan, kekuatan mengerikan segera membubarkan semangat juang yang berkumpul di topan Kaisar Pertempuran Bintang 5, dan tubuhnya terbang mundur 100 langkah tak terkendali, dan kemudian mengikuti, lalu dia menatap Xiao Yan dengan wajah memerah, dan matanya penuh ketakutan. Hehe, sepertinya tetua Guizhong tidak ingin aku pergi. Dalam sekejap mata, bentuk tubuh Xiao Yan telah kembali ke posisi semula. Sepertinya dia tidak pergi dari sana sejak awal. Dengan senyuman, wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Matanya menjauh dari Kaisar Petarung Bintang 5 di kejauhan dan menatap lelaki tua berjubah kuning. Fang Zerui, segera kembali. Pria tua berjubah kuning itu tampak muram, menatap Kaisar yang bertarung dengan Bintang 5 sejenak, dan berteriak dengan suara rendah. Ketika yang terakhir mendengar pidato itu, hatinya tiba-tiba menegang. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa melancarkan serangan yang begitu sengit di bawah situasi barusan. Dia awalnya ingin mengambil ini untuk memberikan pukulan berat pada Xiao Yan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa meninggalkan yang terakhir di sini, tetapi dia tidak melakukannya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah kuning itu juga penuh amarah. Bahkan jika dia benar-benar menyakiti Xiao Yan, dia baik-baik saja. Tapi melihat ini, dia bahkan tidak memanfaatkan satu sama lain. Bukankah dia kehilangan wajah Zhan Wuzong di depan umum? Jika serangan diam-diam tidak berhasil, itu akan membuat orang tertawa dan bermurah hati setelah disebarkan. Tolong bantu dirimu sendiri, Tuan Xiao Yan. Melihat ke belakang, lelaki tua berjubah kuning itu dengan cepat membuang emosinya. Tubuh di bawah jubah kuning sedikit bergetar, menunjukkan bahwa dia tidak tenang saat ini. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan tampak acuh tak acuh. Begitu tubuhnya berbalik, langit di bawah kakinya tidak pernah muncul dalam sekejap, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menghilang di kejauhan dari pandangan ketiga orang itu. Setelah itu, lelaki tua berjubah kuning memandang Fang Zerui dengan ekspresi suram dan mengerikan di wajah lamanya. Jika dia memiliki kemampuan itu, dia benar-benar ingin menamparkan orang ini sampai mati di sini, tetapi apa yang bisa dia lakukan dengannya sekarang? Bagaimanapun, dia adalah penatua sekte. Sayang, sambil menghela nafas panjang, lelaki tua berjubah kuning itu melambaikan lengan bajunya yang besar dengan keras, jadi dia harus berbalik dan pergi dengan enggan. 2 hari kemudian, perbatasan antara domain Silin dan domain Si Huang. Melihat ke bawah dari ketinggian yang jauh, pasir kuningnya padat, dan debu pasir beterbangan di udara di bawah pengaruh angin yang suram. Pasir dan batu yang beterbangan membuat napas orang menjadi terengah-engah. Melihat ke barat, mata penuh dengan gurun tandus yang tak berujung, pasir kuning dan tidak ada vitalitas. Melihat ke belakang, saya dapat melihat bahwa di ujung garis pandang, sepotong hijau memisahkan pasir kuning dari dunia di sana. Melihat langsung ke bawah, di sebidang pasir kuning, sebuah kota kuno yang bobrok terletak di sini. Di gurun yang luas,
kemunculan kota kuno sangat mencolok. Meski kotanya juga berwarna kuning, setidaknya arus orang di dalamnya, tapi selalu bisa membawa secercah harapan bagi mereka yang tersesat di gurun pasir. Meski terletak di gurun pasir, namun kemakmurannya tidak kalah dengan beberapa kota besar di kawasan Silin. Setidaknya, dilihat dari aliran orang, bahkan Suanceng tidak dapat dibandingkan dengannya. Tembok kota bobrok, dan angin serta pasir masuk ke kota dari luar. Ini seperti sekelompok bandit yang ganas. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di kota mengabaikannya dan berjalan sendiri. Para pejalan kaki di kota berpakaian sangat tangguh. Pria pada dasarnya berdada terbuka dan terbuka. Mereka kuat dengan kulit perunggu satu persatu. Ketika angin dan pasir bertiup, mereka bahkan dapat membuat suara tabrakan yang sangat kecil. Mereka seperti memukul batu dan dikeluarkan secara paksa. Bahkan para wanita di kota itu berani dan tidak terkendali, dan karakter mereka sangat kasar. Mereka hanya mengenakan sehelai pakaian pendek di sekujur tubuh mereka, menutupi bagian penting tubuh mereka, yang terlihat sangat mencolok. Namun, karena mereka bisa berjalan di sini, para wanita ini tidak akan menjadi fas, dan siapapun akan takut pada 3 poin ketika mereka melihatnya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang kuat di kota, dan ada banyak tiran di hari kerja, ketertiban di sini jauh lebih baik daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Arus orang di kota tidak ramai, atau bahkan sangat longgar. Alasan mengapa makmur adalah bahwa setiap orang yang memasuki kota akan pergi. Itu sering berulang dan beredar, membuat seluruh kota dalam keadaan yang relatif seimbang. Ini adalah tempat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota lain, dan itulah titik yang tepat, itu telah membuat kota menjadi makmur. Apakah ini Sahepu? Jauh di atas langit, mata Xiaoyan jatuh dan menyapu perlahan kota yang bising dari bawah. Mau tak mau dia menunjukkan ekspresi terkejut di mata hitamnya yang dicat. Dalam waktu singkat ini, di bawah eksplorasi kekuatan jiwa Xiaoyan, tidak kurang dari 10 orang kuat yang bertarung melawan Kaisar di toko Sahe. Yang terkuat mencapai Kaisar pertempuran bintang 7. Ketika jiwa Xiaoyan dieksplorasi, yang terakhir tampaknya telah menemukan keberadaannya. Itu layak menjadi saluran penting yang menghubungkan domain Silin dan domain Sihuang. Ada banyak orang kuat di sini. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul mulutnya. Xiaoyan tidak bisa tidak kagum. 10 kaisar pertempuran yang kuat ini sendiri dapat membentuk kekuatan kuat lainnya di wilayah Silin. Wilayah barat benar-benar naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Xiaoyan tidak ragu untuk bergerak. Sejak dia datang, dia secara alami ingin melihat kemakmuran toko Sahe. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kota di bawah, seorang lelaki tua dengan wajah ramah berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, dan ekspresi terkejut melewati mata tuanya yang berlumpur. Siapa orang ini? Dia ahli herbal tingkat 3 di usia muda. Bahkan prestasinya berjalan beriringan. Ketika dia datang ke Kaisar Petarung Bintang 5, desis, aku belum pernah mendengar orang seperti itu, di wilayah barat. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan telah jatuh ke toko Sahe di bawah. Berdiri di tengah jalan, Xiaoyan, mengenakan jubah hitam, segera menarik perhatian orang yang lewat. Di daerah ini, cuaca menjadi sangat kering dan panas. Suhu tinggi di udara tidak mudah ditanggung oleh orang biasa. Bahkan pejalan kaki di jalan ini terlihat tidak berubah, tetapi pada kenyataannya, mereka menghabiskan semangat juang mereka sepanjang waktu untuk menahan suhu tinggi antara langit dan bumi. Bahkan beberapa praktisi yang merupakan atribut api, dia juga sedikit mengernyit, dan keringat muncul di wajahnya, dahi. Tapi melihat Xiaoyan saat ini, dia tidak hanya mengenakan jubah hitam dan ditutupi jubah hitam, tetapi juga dengan suhu panas di kepalanya. Dia bahkan tidak melihat jejak keringat di wajahnya. Sulit membayangkan bagaimana dia melakukannya. Dalam hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia memiliki dewa langit dan bumi seperti api aneh. Api aneh, ini adalah api terpanas antara langit dan bumi. Dengan suhunya, Xiaoyan langsung mengabaikannya untuk waktu yang lama. Bagaimana itu bisa mempengaruhinya? Dia mengangkat bahu. Xiaoyan berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan di depan. Matanya menyapu satu persatu dari toko-toko di kedua sisi. Xiaoyan berpikir. Setelah beberapa hari, Xiaoyan berencana untuk beristirahat di sini selama 1 malam dan membeli peta Gurun Barat. Bagaimanapun, Gurun Barat adalah gobi yang luas. Tanpa panduan peta,
Xiao Yan tidak berpikir dia bisa masuk dan keluar dengan tenang. Memikirkan peta, Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia berada di Gurun Tagore. Pada awalnya, di sanalah Xiao Yan bertemu Hai Bodong untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, karena pembelian peta, Xiao Yan menemukan salah satu fragmen peta yang ditinggalkan oleh Santo Iblis Jinglian, tetapi dia tidak tahu kali ini, apakah dia masih memiliki keberuntungan yang dia miliki. Dengan pemikiran ini, hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi melonjak dengan harapan. Sepertinya ada petualangan menunggunya di depan. Tentu saja, ada sangat sedikit kebetulan dan petualangan nyata di dunia ini. Sama seperti Xiao Yan, dia bersemangat dan dengan cepat melintasi beberapa jalan, tetapi dia tidak pernah menemukan petualangan apapun. Hasil ini juga membuat Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri. Justru karena dia terlalu gigih dengan apa yang disebut petualangan, sehingga ekstrim akan berbalik melawan satu sama lain, yang membuatnya lebih kecewa seperti yang dia harapkan. Namun, untungnya, Xiao Yan masih sangat jelas tentang prinsip-prinsip ini. Dia menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan menengadah ke langit dan menghela nafas. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat ini, ketika Xiao Yan melihat ke atas, dia tiba-tiba melihat bahwa 4 bayangan kabur terbang menuju sisi ini di dataran tinggi di timur. Pada saat yang sama melihat 4 bayangan hitam, hati Xiao Yan bergetar hebat. Untuk sesaat, hati Xiao Yan melonjak dengan tekanan besar. Semangat juang dalam topan di tubuhnya juga melonjak secara diam-diam pada saat ini dan dengan cepat bergabung ke meridian di tubuhnya. Setelah beberapa sirkulasi, itu mengembun di telapak tangan Xiao Yan. Jauh di dalam matanya, api putih hutan membumbung tinggi, dan raut wajah Xiao Yan menjadi berat. Jadi sepertinya acara hari ini tidak hanya akan memberinya kejutan, tetapi juga kejutan yang tak ada habisnya. Hampir pada saat yang sama, di suatu tempat di kota, lelaki tua berbaju hitam itu juga mengangkat alisnya karena terkejut, dan sepasang mata keruh langsung menatap 4 orang di timur. Bagaimana mereka datang ke sini? Wilayah Barat, Sahepu. Di kota, di jalan dengan orang yang relatif sedikit, pada saat ini, Xiao Yanzeng mendongak dengan sungguh-sungguh, matanya terpaku pada langit di timur, dan 4 bayangan dengan cepat membesar. Setelah beberapa napas pendek, penampilan bayangan itu menjadi jelas secara bertahap. Salah satu pemimpin, mengenakan jubah emas, mengenakan mahkota emas dan memegang tongkat emas sepanjang 7 kaki, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, seperti putaran matahari lainnya di langit. Tetapi untungnya, putaran ini, matahari, tidak memancarkan suhu tinggi yang mengerikan. Di sebelah kanannya adalah seorang lelaki tua dengan tubuh yang kuat, kulit gelap dan baju besi. Wajah lelaki tua itu garang dan garang, yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Otot-ototnya memberi orang pengalaman visual yang sangat kuat. Bau mendominasi yang dipancarkan dari yang tak terlihat bahkan lebih menakutkan. Ini seperti jika dia tidak hati-hati, kekosongan ini akan dihancurkan olehnya. Ini cukup menakjubkan. Di sebelah kanan, ada seorang lelaki tua yang juga mengenakan jubah emas, matanya tipis dan tajam. Matanya yang tajam sepertinya memotong kehampaan. Napas yang dipancarkan dari yang tak terlihat langsung menuju ke langit, seperti pedang yang berdiri di antara langit dan bumi. Adapun yang di sebelah kanan, ada seorang lelaki tua berjubah rami. Dibandingkan dengan 3 yang pertama, wajahnya terlihat cukup baik. Pada pandangan pertama, ada perasaan yang baik. Sepasang mata tua yang mendung penuh dengan kebaikan, seperti kakek tua yang tak terkalahkan oleh dunia. Tentu saja, karena dia bisa berdiri berdampingan dengan 3 orang di sekitarnya, tentu saja, tidak ada yang mengira dia adalah orang tua biasa. Keempat orang ini adalah patriark dari 4 sekte besar di wilayah barat. Dari kiri ke kanan, mereka adalah barisan Chen dari sekte Lianshen, Wu Jitian dari sekte Zanwu, Jianming dari sekte Tianjian, dan Kamu Luotian dari sekte Daun Layu. Untuk kedatangan keempat orang ini secara tiba-tiba, Xiao Yan juga terkejut. Dia memang mengharapkan orang-orang ini untuk mengejar, tetapi dia tidak berharap untuk tiba di sini begitu cepat. Tampaknya keempat keluarga terganggu tentang terobosan mereka dalam Doudi Bintang 5. Pertumbuhan pesat Xiao Yan telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 4 sekte besar. Begitu Xiao Yan benar-benar tumbuh dewasa, ketika kultivasinya berada pada level yang sama dengan mereka,
saya khawatir akan sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan bahkan jika dia bekerja sama dengan 4 sekte besar, jadi mereka harus menghapusnya sepenuhnya, sebelum badai datang. Sampai sekarang, 4 gerbang utama telah mengabaikan banyak wajah. Jika Xiao Yan tidak dapat diselesaikan, apalagi menghadapi, apakah wilayah barat masih dapat memiliki tempat untuk 4 gerbang utama mereka di masa depan, bagaimana mereka bisa terus diam? Mendesis. Ketika dia memikirkannya, penguasa hitam gelap tiba-tiba jatuh ke tangan Xiao Yan. Penguasa jatuh dan mengeluarkan suara mendesis di kehampaan. Akhirnya, ketika penguasa raksasa itu mendarat, ia meninggalkan lubang besar di jalan. Hampir pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba melayang ke udara dan berubah menjadi pita gelap. Ketika dia menetap, dia muncul di kebalikan dari 4 orang. Untuk penampilan Xiao Yan, keempat orang itu tidak menunjukkan keterkejutan, yang sepertinya sudah mereka duga. Bagaimanapun, mereka telah memperhatikan keberadaan yang terakhir sejak Xiao Yan menemukan mereka. Di hadapan 4 petarung top, Xiao Yan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Perang mungkin merupakan retret terbaiknya. 4 raja, apa kamu baik-baik saja? Berdiri tinggi di atas langit, wajah Xiao Yan dingin. Penguasa raksasa di tangannya berbalik sedikit, dan penguasa raksasa itu berayun horizontal, yang sejajar dengan lengan Xiao Yan. Segera, dia hanya mendengar kepulan, dan api putih hutan yang mengamuk muncul dari kebangkitan penguasa raksasa. Matanya perlahan menyapu 4 orang di seberangnya. Saat melewati Ye Luotian, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Yang lain tidak tahu, tapi dia sangat jelas. Di permukaan, kamu Luotian adalah yang terlemah dari 4 orang, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa jika kamu benar-benar bertarung, kekuatan kamu Luotian, itu akan mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat mata Xiao Yan, cahaya di kedalaman mata tua gelap Ye Luotian berkedip sedikit, tapi dia tanpa sadar menghindar. Sadar akan hal ini, 3 orang di sekitarnya mengabaikannya. Untuk kamu Luotian, 3 keluarga lainnya juga memiliki sikap skeptis. Lagi pula, sebagai salah satu dari 4 sekte besar, sekte daun layu benar-benar tidak bermartabat dan mendominasi seperti 3 sekte lainnya. Mereka biasanya bertingkah seperti orang baik. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir, dapatkah sekte semacam itu juga berdiri di jajaran salah satu dari 4 sekte besar. Namun, ini sering terjadi, yang di luar dugaan semua orang, tetapi juga karena alasan inilah 3 dari 4 sekte besar lainnya selalu meremehkan sekte daun mati, tetapi pada saat yang sama, mereka lebih atau kurang takut. Terkadang, yang benar-benar membuat orang merasa tidak enak belum tentu kekuatan kuat yang telah terekspos, tetapi seringkali beberapa pria yang tampak biasa tetapi misterius, seperti sekte daun layu. Mungkin karena alasan inilah 3 sekte besar takut menyerang sekte daun layu. Jika tidak, dengan sepotong kue besar di depan mereka, mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Xiao Yan, aku khawatir kita tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun sejak perpisahan terakhir. Hal pertama yang harus dibicarakan adalah susunan sekte pemurnian dewa. Di antara 4 sekte utama, sekte pemurnian dewa adalah yang paling kuat. Karena itu, ketika 4 sekte utama bekerja bersama, semuanya akan dikendalikan oleh sekte dewa yang memurnikan. Setelah bertahun-tahun, keempatnya masih tidak bisa melupakan langkah Tianjue di tubuh bagian bawahmu. Xiao Yan menyeringai dingin, sementara kata-katanya dimuntahkan, kakinya bergerak dan langkah Tianjue ditampilkan. Untuk sesaat, Xiao Yan dalam jubah hitam melintas ke depan lebih dari 100 kaki. Melihat kecepatan Xiao Yan yang mengerikan, Rao diam-diam terkejut dengan sifat dari 4 pemimpin sekte. Dengan pertumbuhan kekuatan, setelah berlatih langkah Tianjue, keuntungan dari kecepatan menjadi lebih dan lebih jelas. Sekarang kekuatan Xiao Yan hanyalah seorang kaisar petarung bintang 5, tapi seperti ini, kecepatannya sedikit lebih cepat dari mereka berempat. Ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia akan mengerikan besok. Xiao Yan, kecepatanmu sangat buruk, tetapi kamu juga harus tahu bahwa kamu berdiri di depanmu sekarang, tetapi patriark dari 4 sekte besar. Jika kamu 1 lawan 1, kamu mungkin memiliki kekuatan backhand, tapi sekarang, di depan kami berempat, bahkan jika kamu memiliki langkah yang bagus, bisakah kamu pergi? Melihat teror tiba-tiba Xiao Yan, Chen Zhen tahu dengan jelas bahwa Xiao Yan hanya mencoba menakut-nakuti mereka berempat melalui teror Tianjueba. Sangat disayangkan bahwa bagaimanapun juga,
dia telah hidup selama bertahun-tahun. Chen Zhen juga seorang lelaki tua. Dia melihat melalui niat Xiao Yan sekilas. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam sedikit dan matanya menyipit. Lalu dia berkata lagi, sepertinya keempatnya akan bekerja sama untuk menanganiku seperti yang mereka lakukan di awal. Haha, aku benar-benar merasa terhormat. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Karena kami datang kepadamu, kami secara alami bersiap untuk bekerja sama. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan hari ini, kamu harus menyerahkan langkah Tianjue. Chen Zhen mencibir lagi, dan kata-kata sarkastiknya jatuh. Pada saat yang sama, tongkat jalan emas di tangannya menghantam kehampaan yang tak terlihat pada saat ini. Segera, lingkaran cahaya keemasan dengan cepat menyebar dari bagian bawah tongkat, tetapi dalam sekejap mata, itu telah menutupi seluruh langit Sahepao, dan itu terlihat dengan mata telanjang, itu dipadatkan menjadi susunan yang sangat besar. Xiao Yan, saya pribadi menyiapkan area ini untuk Anda. Bahkan jika Anda bergabung dengan saya suatu hari nanti, melihat cahaya keemasan menyebar dengan cepat di bawah kakinya, tanda misterius berangsur-angsur menjadi jelas dalam cahaya keemasan. Melihat adegan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam, dan semangat juang di tubuhnya menjadi gila. Dengan lambaian penguasa raksasa di tangannya, dia ingin berkedip dan mundur. Namun, saat ini, di sekitar tubuh Xiao Yan, 4 pita datang dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka mengepung Xiao Yan. Keempatnya mengepung Xiao Yan dengan potensi pengepungan. Seluruh langit di atas Sahepao telah menjadi lingkaran pengepungan mereka. Xiao Yan, aku menyarankanmu untuk pergi bersama kami dengan patuh dan menyelamatkan dirimu dari perjuangan yang tidak perlu. Itu hanya akan membuatmu putus asa. Chen Zhen memegang tongkat emas di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam dengan wajah yang bermartabat. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga melepaskan momentum dan tekanan mereka dan menindas Xiao Yan dalam upaya untuk menghalangi hati Xiao Yan. Ah, kata-kata Tuan Chen agak konyol. Kamu tidak melakukannya ketika aku menghadapi situasi seperti ini hari ini. Apalagi yang kamu katakan, untuk hidup. Karena kamu ingin memulai, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Aku akan mengambil semuanya sesuai pesanan. Xiao Yan mencibir. Dalam beberapa tahun terakhir, 4 sekte utama tidak pernah menyerah untuk mengejarnya. Xiao Yan tidak percaya bahwa mereka akan melepaskan diri setelah mereka mendapatkan Tianjueba. Secara khusus, kamu Luo Tian, seorang bajingan tua, memiliki 1 set di permukaan dan 1 set di belakang, yang paling berbahaya. Terakhir kali di Pegunungan Silin, dia akan mati jika bukan karena tindakan tepat waktu Leng Bingsuang. Belum lagi yang terakhir tidak akan membiarkannya pergi, bahkan Xiao Yan sendiri tidak akan membiarkan Ye Luotian pergi. Selain itu, ada Chen Zhen dan Wu Jitian. Kedua orang ini hampir menyebabkan kecelakaan di Luo Jin pada awalnya. Xiao Yan selalu mengingat hal ini. Adapun Jianming, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Singkatnya, saat ini, Xiao Yan dan keempat gerbang utama ini benar-benar abadi. Kecuali 4 gerbang utama ini benar-benar dihapus dari wilayah barat, Xiao Yan tidak akan pernah berhenti. Tapi sekarang yang membuat Xiao Yan merasa malu adalah bahwa 4 pemimpin sekte utama berkumpul untuk menghadapi 4 kaisar pertempuran tingkat tinggi dan orang-orang kuat sendirian. Xiao Yan tidak berpikir dia memiliki kemampuan itu. Sekarang, kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk keluar dari sini dulu, itu yang terpenting. Lakukan, tangkap dia, Jiangming berbisik. Dia juga sangat jelas tentang 4 keluarga di bawah komandonya. Karena dia tahu bahwa orang-orang dari 4 keluarga yang dikirim untuk menangkap Xiao Yan telah meninggal di Pegunungan Silin, dia lebih ingin membunuh Xiao Yan. Sekarang, melihat Xiao Yan dekat di depannya, dia sudah tidak sabar. Dengan minuman rendah, 3 lainnya mengantuk bersama, saling memandang, dan kemudian ingin menyerahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan memegang penggaris besar di tangannya, dan nyala api menutupinya. Pada saat ini, api aneh di tubuhnya mengalir keluar dengan liar, dan dengan cepat memadatkan sepasang baju besi api aneh di permukaan tubuhnya. Namun, saat ini, ketika 4 orang di sekitar Xiao Yan ingin menyerangnya, kekosongan di depan Xiao Yan tiba-tiba berputar. Melihat ini, keempatnya kaget dan hanya ingin maju. Juga berhenti di tempat. Kemudian, di bawah tatapan 4 orang, seorang lelaki tua dengan wajah baik dan jubah hitam muncul di depan beberapa orang. Ketika mereka melihat lelaki tua itu keluar,
beberapa orang di satu sisi dari 4 pintu utama segera mengerutkan kening. Terutama ketika mata mereka tertuju pada lencana yang dikenakan oleh lelaki tua di dadanya, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat jelek dalam sekejap. Lencana itu adalah lencana penyuling obat. Jika itu hanya seorang dukun biasa, tidak akan layak bagi mereka berempat untuk menunjukkan ekspresi jelek ini. Tetapi saat ini, lelaki tua yang tampaknya biasa itu memiliki 5 pil asli yang terukir di lencana herbalis di dadanya. 5 pil ini mewakili identitas lelaki tua itu. Seorang herbalis tingkat kelima, ahli herbal level 5, apakah kamu dari aliansi herbalis? Hanya ada satu herbalis tingkat kelima di aliansi herbalis wilayah barat, yaitu wakil presiden aliansi herbalis, jadi Anda. Anda adalah wakil presiden aliansi herbalis, Handong. Petik 2. 4 barisan Chen menatap pria tua berjubah hitam yang muncul di depan Xiaoyan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan di belakang lelaki tua itu tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat alisnya. Dia sangat terkejut, dia sepertinya belum pernah bertemu dengan lelaki tua di depannya. Yang terakhir akan maju untuknya, tetapi itu harus membuat orang curiga. Hehe, ini kehormatan besarku untuk membiarkan keempat patriark mengingat namaku. Mencium pidato itu, lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum tipis, membelai janggutnya dengan satu tangan, melirik 4 orang di depannya, lalu menatap Xiaoyan di belakangnya. Tidak heran kamu bisa meningkatkan semangat juang dan memurnikan obat ke tingkat seperti itu ketika kamu masih muda. Ternyata Tuan Xiaoyan, namamu, Pak Tua, seperti guntur. Handong dengan lembut melengkungkan tangannya ke Xiaoyan, yang juga buru-buru mengembalikan hadiah itu. Xiaoyan yang lebih muda, aku sudah melihat yang lebih tua. Orang di depannya adalah herbalis tingkat kelima dan wakil presiden aliansi herbalis. Menghadapinya, bahkan Xiaoyan harus menyingkirkan temperamen pemberontaknya. Hehe, Xiaoyan, kamu tidak harus sopan. Saya datang ke sini untuk mengundang Tuan Xiaoyan ke aliansi herbalis kami untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu? Handong melirik keempat patriark dari sudut matanya. Lalu dia menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Yah. Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan di wajahnya sedikit tercengang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Sebagai wakil presiden aliansi herbalis, lelaki tua itu memintanya untuk menjadi kaisar petarung bintang 5, atau apakah dia menyukai keterampilan pemurnian obatnya. Dengan pemikiran ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah, dan hatinya sepertinya memikirkan sesuatu. Saya ingat ketika dia berada di kota kuno yang liar di wilayah selatan, dukun tingkat ketiga Zhou Tai bergabung dengan aliansi dukun hanya karena dia adalah dukun tingkat ketiga. Pada awalnya, Zhou Tai mengatakan kepadanya bahwa aliansi herbalis akan mengambil inisiatif untuk mengundang beberapa orang dengan bakat pemurnian yang sangat baik untuk bergabung dengan aliansi herbalis. Sambil memperkuat kekuatannya, ia juga menambahkan payung untuk dukun itu sendiri. Justru karena aliansi herbalis itulah Zhou Tai dapat menghindari begitu banyak kekhawatiran dan mengurangi banyak masalah yang tidak perlu baginya. Sekarang, Xiaoyan juga dalam situasi seperti itu. Upaya bersama dari 4 gerbang utama memblokir semua rute mundur Xiaoyan. Jika dia sendirian, dia tidak dapat melarikan diri dari pengepungan mereka, tetapi saat ini, kemunculan Handong mungkin dapat membalikkan situasi sepenuhnya. Dengan aksi aliansi dukun, bahkan 4 pintu utama harus berpikir 2 kali sebelum memulai. Namun, masih belum diketahui apakah mereka dapat memblokir keempat orang ini. Sekarang, Xiaoyan dan Handong baru pertama kali bertemu. Menurut akal sehat, yang terakhir tidak pernah bisa menyinggung 4 pintu utama baginya. Jika demikian, saya khawatir hal hari ini hanya bisa mengandalkan anti-inflamasi sendiri. Tuan Xiaoyan tidak perlu khawatir. Keempat orang ini dapat yakin bahwa saya akan menyelesaikannya. Sepertinya dia melihat pikiran Xiaoyan. Handong tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya dan menatap 4 orang di belakangnya. Sahepo, di langit yang berangin dan berdebu, beberapa bayangan manusia menonjol. Presiden Han, apa maksudmu? Anda harus tahu bahwa Xiaoyan adalah orang yang ingin saya tangkap dengan nama 4 sekte besar. Sebagai wakil presiden aliansi herbalis, apakah Anda juga ingin memasukkan masalah ini? Petik 2. Wajah Chen Zhen muram. Kata-kata Han Donggang secara alami menjelaskan kepada mereka berempat.
Penampilan terakhir dari angin sepoi-sepoi dan awan tipis sama sekali tidak memperhatikan 4 pintu utama mereka. Bagaimana mereka bisa menanggung sikap menghina yang terakhir? Saat kata-kata Chen Zhen jatuh, 3 orang lain di sekitarnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Handong. Wajah mereka juga terlihat sangat muram. Setelah menunggu hari ini begitu lama, mereka akhirnya melihat bahwa mereka bisa menangkap Xiaoyan. Ketika Tianjue mencapai tangannya, makam kuno Tianjue juga bisa dibuka. Pada saat itu, 4 pintu utama menggores Tianchai dan harta bumi di makam kuno Tianjue. Bukankah itu indah? Tapi saat ini, campur tangan Handong yang tiba-tiba mendorong Xiaoyan, seekor bebek matang, menjauh dari mereka. Jarak antara mereka dan makam kuno Tianjue terbuka, yang bisa membuat mereka bahagia kali ini. 4 leluhur, kamu menangkap teman kecil Xiaoyan hanya untuk membuat Tianjue menginjaknya dan membuka makam kuno Tianjue. Mengapa kamu saling memaksa dan harus membunuh orang? Handong tersenyum, menggelengkan kepalanya, membelai jenggotnya dengan satu tangan, dan tersenyum tipis. Dia membunuh ratusan orang di keluargaku. Apa kau membiarkanku melupakan ini? Jianming menatap Xiaoyan dengan mata membunuh. Dia tampak marah. Napas kuat di tubuhnya terus melonjak pada saat ini, dan kekosongan tak terlihat berfluktuasi dengan hebat. Kata-kata Tuan Jianming konyol. 4 keluarga di bawah sekte pedang surgawi Anda telah mencoba membunuh saya beberapa kali. Saya membunuh mereka hanya untuk melindungi diri saya sendiri. Kematian mereka hanya tanggung jawab mereka sendiri. Jika Anda harus menyelidiki sampai akhir, sepertinya itu juga karena urutan hadiah di bawah 4 sekte utamamu. Mendengar kata-kata Jianming, Xiaoyan adalah cara sarkastik dengan tangan di dadanya. Anda, Jianming menggertakkan giginya, wajah tuanya merah karena marah. Otot-otot di sudut matanya tidak bisa tidak berkedut hebat. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Wakil Presiden Han, kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan aliansi dukun. Saya harap Wakil Presiden dapat memberi kami mie tipis ini. Jangan memengaruhi hubungan kami karena dukun kelas 3. Chen Zhen berdiri dan membungkuk hormat kepada Handong. Suaranya terdengar cukup hormat. Meskipun yang terakhir mungkin sedikit lebih rendah dari pencapaian mereka, Handong adalah ahli herbal tingkat kelima yang nyata dalam hal pemurnian obat. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya harus diperlakukan dengan hormat. Secara alami, mereka tidak boleh ceroboh. Saya seharusnya tidak terlibat dalam masalah hari ini. Namun, pencapaian Tuan Xiaoyan dengan ahli herbal adalah satu-satunya orang yang saya lihat selama bertahun-tahun. Saya telah menjadi ahli jamu tingkat ketiga di usia muda. Oleh karena itu, saya berharap dapat mengundang Tuan Xiaoyan untuk bergabung dengan aliansi herbalis kami. Setelah itu, Handong berbalik lagi dan menatap Xiaoyan di belakangnya dengan senyum damai. Matanya seolah memberitahunya bahwa selama dia bergabung dengan aliansi herbalis, yang pertama bersedia memblokir 4 orang untuknya. Sadar akan niat lelaki tua di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Bisakah tindakan orang tua itu dianggap sebagai paksaan dan bujukan? Tentu saja, bahkan jika Handong tidak berperilaku seperti ini, Xiaoyan tidak akan menolak undangan aliansi herbalis. Lagi pula, aliansi herbalis berhubungan langsung dengan keberadaan Danta, yang merupakan tempat dambaan semua herbalis di daratan. Semua dukun yang sangat kuat di daratan Yuanwu akan berkumpul di sana. Sebagai seorang herbalis, jika Anda dapat bersaing dengan mereka, itu tidak diragukan lagi merupakan berkah besar dalam hidup. Oleh karena itu, di lubuk hati Xiaoyan, pada kenyataannya, Anda berharap untuk menerima undangan dari aliansi herbalis suatu hari nanti. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia adalah wakil presiden dari aliansi herbalis. Di sisi lain, ketika 4 patriark mendengar kata-kata dari mulut Handong, mereka tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba membeku di mata mereka. Meskipun mereka telah menebak alasan mengapa Handong menembak Xiaoyan, mereka masih terkejut saat mendengar kata-kata terakhir. Bisakah bakat Xiaoyan menggerakkan orang-orang dari aliansi penyulingan obat? Handong, sebagai wakil presiden aliansi penyulingan obat, juga merupakan penyuling obat tingkat kelima. Dia maju secara pribadi untuk Xiaoyan. Bertujuan untuk ini, kita bisa tahu bagaimana Handong sangat memikirkan Xiaoyan di dalam hatinya. Memang, dukun muda tingkat 3 seperti itu, bahkan jika ditempatkan di wilayah tengah, juga merupakan keberadaan yang langka, belum lagi tanah tandus di seluruh benua,
wilayah barat. Seorang dukun tingkat ketiga dapat lahir di sini, yang telah membuktikan bahwa kemampuannya sama sekali tidak sebanding dengan ahli jamu tingkat ketiga biasa. Oleh karena itu, begitu Xiao Yan bergabung dengan aliansi herbalis, statusnya akan berubah. Saat itu, Xiao Yan mewakili aliansi herbalis, bukan hanya dia. Dengan Han Dong di depan, jika Xiao Yan benar-benar setuju untuk memasuki aliansi herbalis, bukankah itu berarti di belakang Xiao Yan ada penjaga raksasa segera, dan ini masih informasi orang dalam, yang tidak lebih lemah dari keberadaan 4 gerbang utama mereka. Selain itu, di satu sisi, aliansi herbalis lebih kuat daripada 4 departemen utama mereka. Begitu kedua belah pihak memasuki hubungan yang tidak bersahabat, mereka bahkan tidak perlu memikirkan hasil akhir. Hehe, apa yang saya katakan barusan mungkin tidak cukup formal. Sekarang, sebagai wakil presiden aliansi herbalis, saya secara resmi mengundang Tuan Xiao Yan. Silakan bergabung dengan aliansi herbalis kami. Mata Han Dong menyipit dan menatap Xiao Yan di depannya. Telapak tangannya yang kering kehabisan udara. Sebuah lencana logam dengan bentuk yang berbeda dari dukun biasa muncul di telapak tangan Han Dong. Ini adalah alis Xiao Yan ringan. Ini adalah lencana khusus yang dikeluarkan oleh aliansi herbalis. Siapapun yang memegang lencana ini akan dilindungi oleh aliansi herbalis. Bahkan dukun biasa pun harus memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihatnya. Ini bukan hanya simbol identitas, tetapi juga manifestasi status. Tuan Xiao Yan, selama Anda dapat bergabung dengan aliansi herbalis kami, mulai sekarang, lencana ini milik Anda. Pada saat yang sama, aliansi herbalis memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan Anda. Kata-kata Han Dong jatuh, dan matanya menjadi tajam ketika dia berbalik. Matanya menyapu satu persatu dari 4 orang Arai Chen. Matanya sepertinya sengaja memperingatkan mereka. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dan ragu-ragu. Kemudian, di mata 4 orang Chen yang penuh kebencian, dia tersenyum dan mengangguk, berkata, "Aliansi herbalis adalah tempat yang dirindukan setiap herbalis. Saya merasa sangat terhormat diundang oleh wakil presiden secara pribadi. Saya ingin bergabung dengan aliansi herbalis." Dalam kekosongan, Han Dong menempatkan presiden herbalis yang dibuat khusus di udara. Pikirannya bergerak. Di alisnya, kekuatan jiwa yang besar segera mengalir keluar seperti air pasang. Ketika kekuatan jiwa yang mengerikan dari dukun tingkat kelima dicurahkan, itu menyebabkan agitasi hebat di kehampaan di sekitarnya, dan tekanan mengerikan membuat beberapa orang yang hadir bermartabat. Meskipun budidaya Han Dong tidak sebagus mereka berempat, ia dapat dengan mudah menekan salah satu dari mereka kecuali Chen Zhen berdasarkan kekuatan jiwa yang mengerikan dari dukun tingkat kelima. Kekuatan jiwa yang tak terlihat melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Kekosongan tak terlihat terdistorsi dengan keras di bawah kekuatan jiwa ini, seolah-olah telah mencapai tepi kehancuran. Tampaknya selama ada tindakan kecil lainnya, kekosongan besar ini akan runtuh dalam sekejap. Sadar akan kekuatan-kekuatan jiwa ini, Rao dikejutkan oleh sifat dan lubuk hatinya Xiao Yan. Di matanya, pupilnya mau tidak mau menyusut seukuran jarum. Dia layak menjadi dukun tingkat kelima. Kekuatan jiwa yang begitu kuat benar-benar bisa disebut teror seperti itu. Tenggorokannya sedikit berguling, dan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan takut di lubuk hatinya. Pada saat ini, lelaki tua itu juga mengulurkan 2 jari kering seperti simpul bambu. Ketika hatinya bergerak, kekuatan jiwa yang kuat segera berkumpul di ujung jari lelaki tua itu. Namun, dalam sekejap mata, kekuatan jiwa yang tak terlihat secara bertahap memadat menjadi penusuk yang tajam, seperti esensinya. Han Dong berkonsentrasi mengendalikan penusuk di ujung jarinya dan berhenti pada posisi hanya 1 inci dari lencana herbalis. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Yan lagi dan bertanya, "Xiao Yan, menurut aturan aliansi herbalis, lencana ini perlu diukir dengan segel kata eksklusif dari herbalis. Silakan pilih 1 kata." Oh. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mau tidak mau mengangkat alisnya. Ketika matanya berbalik, dia ingat bahwa dia sedikit ragu-ragu. Xiao Yan melengkungkan tangannya ke orang tua di depannya dan berkata dengan hormat, "Kalau begitu, tolong minta wakil presiden untuk mengukir kata peradangan untuk generasi muda." Xiao Yan sendiri adalah seorang herbalis dan memiliki semangat yang berbeda. Namanya terkait dengan kata api. Secara alami,
Yang terbaik adalah mengukir kata Yan pada lencana herbalis. Sangat baik, Han Dong mengangguk. Segera, dua jari mengendalikan penusuk yang hampir mengeras dan mengukirnya pada lencana apoteker. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu menyerahkan lencana herbalis kepada Xiao Yan. Melihat kata Yan yang kuat dan kuat yang terukir di lencana, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Mulai sekarang, ia telah resmi bergabung dengan aliansi herbalis. Tidak seperti orang biasa, mereka yang diundang secara alami memiliki status lebih tinggi di aliansi herbalis daripada mereka yang mendaftar untuk bergabung. Selain itu, karena hubungan antara para undangan, orang-orang ini sering mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan lebih baik dalam aliansi pemurnian, yang juga merupakan salah satu tujuan banyak orang yang ingin memasuki aliansi pemurnian. Memegang lencana di tangannya, Xiao Yan menatap 4 orang di seberangnya sambil tersenyum. Sejak saat itu, wajah keempat orang itu semuanya terdistorsi dan merah. Mereka menatap Xiao Yan dengan mata mereka. Jika mereka bisa membunuh, saya khawatir Xiao Yan telah mati ribuan kali. 4 tuan, apakah kamu punya yang lain? Han Dong juga melihat ke belakang dan tersenyum pada keempat orang itu. Jika Xiao Yan sendirian di masa lalu, tetapi sekarang dia telah bergabung dengan aliansi herbalis, Han Dong memiliki alasan untuk memperjuangkannya. Meskipun keempat orang ini berada dalam posisi yang luar biasa, jika mereka ingin bertarung dengan orang-orang dari aliansi herbalisnya, mereka juga harus mempertimbangkannya dengan cermat. Saat ini, keberadaan Han Dong merupakan ancaman besar bagi mereka. Saat ini, sudah pasti bahwa mereka tidak dapat mengambil Xiao Yan hari ini, apalagi membunuhnya. Apakah kamu hanya berbalik dan pergi dengan wajah bersahaja? Keempat orang memikirkan hal ini di dalam hati mereka, dan mereka sangat tidak mau. Perasaan bebek matang terbang dari mulut mereka adalah yang paling menjengkelkan. Jika tidak apa-apa, kita akan pergi dulu dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat keempat orang di depannya tidak bergerak, Han Dong langsung tersenyum dan menatap Xiao Yan. Yang terakhir juga tersenyum dan mengangguk. Mereka mulai bersama dan ingin pergi. Tunggu sebentar, saat Xiao Yan berbalik dan ingin pergi, ada suara berat di belakangnya. Tiba-tiba, mereka saling memandang, mengerutkan kening dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian mereka berbalik dan melihat 4 orang di belakang mereka. Apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Han Dong tampak sedikit murung di wajah lamanya, dan nadanya sedikit tidak sabar. Presiden Han, Chen Zhen melangkah maju, matanya menyipit, dan matanya menatap 2 orang di depannya. Pada saat kritis ini, orang yang berbicara masih Chen Zhen. Sebagai pemimpin dari 4 pintu utama, hanya ketika dia berdiri lebih dulu, dia bisa membuat 3 orang di sekitarnya menyebutkan pikiran mereka. Melihat pembukaan Chen Zhen, beberapa orang dalam kekosongan juga melihat yang terakhir. Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Saya tidak tahu apa yang masih dipikirkan orang ini. Sekarang Xiao Yan telah bergabung dengan aliansi dukun, jika kita menyerangnya lagi, itu akan menjadi ketidaktahuan kita. Tapi Anda juga harus tahu berapa banyak sumber daya manusia dan keuangan yang telah dihabiskan 4 gerbang utama untuk makam kuno Tianjue. Jika Anda tidak maju hari ini, langkah Xiao Yan dan Tianjue akan ada di tas kita. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Mata Han Dong menyipit dan suaranya terdengar sedikit rendah. Mendengar pidato itu, yang terakhir juga sedikit terserap dan mengatupkan giginya. Kemudian dia melanjutkan. Sekarang Xiao Yan adalah anggota aliansi herbalis, kita bisa berhenti menyelidiki dia, tapi... Pada titik ini, Chen Zhen berhenti, matanya berbalik dan menatap Xiao Yan. Cahaya esensi di kedalaman matanya berkedip. 3 orang di sekitarnya sepertinya memahami sesuatu, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke Xiao Yan. Jika Xiao Yan bisa memberi kita Tianjue Bu, kita bisa membiarkan masa lalu berlalu dan tidak pernah bermusuhan dengannya lagi. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Yan segera menjadi suram. Han Dong di satu sisi tidak bisa menahan cemberut. Jika Anda tidak mau, Presiden Han, hari ini, 4 pintu utama kami hanya bisa menyinggung. Sebelum Xiao Yan bisa berbicara, Chen Zhen tampak kedinginan, dan napas di tubuhnya menyembur keluar pada saat ini. Untuk sementara, momentum yang kuat menyebar di sekelilingnya, di langit. 4 pemimpin sekte utama masing-masing melepaskan momentum dan tekanan kuat mereka, dan semangat juang mereka yang kuat keluar dari tubuh mereka, langsung ke langit dan berubah menjadi 4 pilar cahaya pertempuran.
Mereka tenggelam dalam 9 hari, dan momentum mereka seperti pelangi. Momentum dari 4 orang yang digabungkan satu sama lain di kekosongan ini, menjadi lebih kuat, dan menekan keras ke arah Han Dong dan Xiao Yan. Meskipun itu bukan serangan yang fatal, itu juga mendebarkan dengan kekuatan mengerikan dari momentum ini. Apakah keempat patriark benar-benar ingin bertarung dengan aliansi herbalis kita? Meskipun dia melawan kekuatan 4 kaisar yang bertarung dengan kekuatannya sendiri, wajah Han Dong tidak tampan. Itu benar-benar terlalu enggan untuk pindah ke 4. Bersenandung, melihat adegan ini, Han Dong tiba-tiba mendengus dingin dan membacanya di dalam hatinya. Kekuatan jiwa yang kuat di tengah alisnya pecah, seperti pistol panjang, dengan momentum besar, yang secara paksa melawan otoritas 4 orang. Presiden Han, 4 pintu utama kami telah membuat konsesi lagi dan lagi karena wajah Anda dan aliansi herbalis. Sekarang kami hanya berharap untuk mendapatkan Tianjueba dan membuka makam kuno Tianjueba. Tampaknya tidak sulit. Selama Xiao Yan bersedia menyerahkan Tianjueba, 4 pintu utama kita akan berbalik dan segera pergi. Tetapi jika kita tidak menyerahkannya, mari kita kembali dengan wajah putus asa. Bagaimana kita bisa memberitahu Paus? Petik 2. Jelaskan. Sebagai pemimpin sekte, Han Dong mencibir. Apa yang dikatakan Chen Zhen adalah omong kosong. Pemimpin sekte perlu melaporkan apa yang dia lakukan kepada sekte tersebut. Kalau begitu, Presiden Han, kamu hanya bisa menyinggung. Tidak peduli apa hari ini, Xiao Yan harus menyerahkan langkah Tianjue. Kemudian, Chen Zhen berteriak keras, dan matanya dengan cepat bertemu dengan 3 orang di sekitarnya. Segera, dia mengangguk dengan berat. Begitu tubuhnya bergetar, semangat juang dalam topan di tubuhnya mengalir lebih deras. Setelah beberapa napas, jiwa Han Dong tertindas oleh upaya bersama dari 4 orang. Di bawah upaya bersama dari 4 kaisar pertempuran tingkat tinggi dan orang-orang kuat, momentum dan tekanan yang dipadatkan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditolak oleh Han Dong. Berdengung, pada saat ini, Xiao Yan, yang diam, tiba-tiba bertindak. Saya melihat kolom cahaya api putih gelap dari Xiao Yan, dan momentum luar biasa menyapu keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok besar yang sedikit ilusi juga berdiri dengan cepat di belakang Xiao Yan. Kekuatan yang kuat, ditambah dengan ancaman jiwa Han Dong, mendorong momentum yang dikumpulkan oleh 4 orang dalam sekejap. Kemudian, tepat saat wajah keempat orang itu sedikit berubah, ada tekanan jiwa kuat lainnya, yang meletus dari tubuh Xiao Yan dan langsung naik. Dengarkan saja Bang, di dunia, tekanan momentum yang dibentuk oleh upaya bersama dari 4 kaisar pertempuran tingkat tinggi dan orang-orang kuat dipatahkan secara paksa oleh Xiao Yan dan Han Dong. Apa, di langit, termasuk Han Dong, wajah 5 orang tampak terkejut. Beberapa orang menatap Xiao Yan dengan mata terkejut, dan emosi mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengandalkan kekuatan kaisar pertempuran bintang 5 dan dikombinasikan dengan tekanan jiwa Han Dong, mereka benar-benar memblokir momentum keempat orang ini. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan ini. Tapi saat mereka terkejut, Xiao Yan menatap mereka dengan dingin. Begitu pergelangan tangannya berputar, ada kilatan cahaya di telapak tangannya. Segera, sebuah gulungan muncul di tangan Xiao Yan. 4 patriark, Tianjueba ada di tanganku sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan, maju dan ambillah. Xiao Yan mengepalkan gulungan itu dengan telapak tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Matanya dingin dan menyapu 4 orang di sekitarnya. Kata-kata di mulutnya membuat mereka segera mengingatnya. Saat ketika 4 mata penuh warna panas ditetapkan pada gulungan yang dipegang tinggi di tangan Xiao Yan. Langkah Tianjue, Xiao Yan, serahkan Tianjuebu dengan cepat. Jika kamu ingin hidup, serahkan Tianjuebu dulu. Di langit, 4 orang menatap gulungan di tangan Xiao Yan dengan mata cerah. Mereka menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya, sekarang Tianjueba akhirnya muncul di depan mereka. Selama langkah Tianjue di tangan, pada saat itu, mereka tidak hanya dapat membuka makam kuno Tianjue, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan bantuan keajaiban langkah Tianjue. Mereka juga bisa melompat ke yang pertama dari 4 pintu utama dan menghancurkan 3 pintu utama lainnya, yang membuat mereka tenang. Dengan pemikiran ini, keempatnya segera tidak sabar untuk maju dan mengambil langkah Tianjue dari tangan Xiao Yan. Tapi saat berikutnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat yang sama,
telapak tangannya yang mencengkeram gulungan itu bahkan lebih keras. Matanya menyapu dengan cepat dari 4 orang, dan kemudian berteriak. Jika kamu berani maju lagi, aku akan segera menghancurkan langkah Tianjue. Berkata, lengan Xiaoyan bergetar, dan gulungan di tangannya bergetar beberapa kali. Keempat orang di sekitar tampak terkejut, dan buru-buru melangkah mundur dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia juga terus membujuk Xiaoyan untuk tidak menghancurkan Tianjueba. Melihat ini, Xiaoyan mencibir dalam hatinya. Dia hanya menakut-nakuti mereka. Orang-orang ini sebenarnya memiliki reaksi yang begitu besar. Tampaknya mereka benar-benar khawatir tentang hari ini. Memang benar bahwa keterampilan bertarung tubuh yang memberontak seperti itu, belum lagi mereka. Aku khawatir mereka tidak akan tenang jika mereka membiarkan siapapun pergi. Xiaoyan, selama kamu bisa menyerahkan Tianjueban, kita bisa mendiskusikan semuanya. Selama kamu menyerahkan Tianjueban, kita tidak bisa menyebutkan apapun yang terjadi sebelumnya. Oh, pidato Bao, Xiaoyan penuh dengan cibiran sarkastik. Mereka bilang mereka tidak menyebutkannya, tapi bagaimana Xiaoyan bisa dengan mudah membiarkan mereka pergi? Setelah bertahun-tahun, keduanya berada dalam kondisi keabadian. Sekarang terlalu dingin untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyebutkannya sama sekali. Keempat patriark tidak perlu repot lagi. Aku tidak akan pernah menyerahkannya. Begitu mata mereka mandek, niat membunuh mereka bangkit kembali. Tapi, aku bisa memberimu pilihan. Untuk mata pembunuh mereka, Xiaoyan langsung memilih untuk mengabaikan mereka dan melanjutkan. 1 tahun kemudian, saya akan pergi ke pintu masuk makam kuno Tianjue. Jika Anda bisa berada di sana, saya dapat bergandengan tangan dengan Anda untuk membuka pintu masuk kuno makam. Jika tidak, apakah kamu mengancam kami? Bukankah kamu ingin mengancam kami sekarang? Xiaoyan balas mencibir. Tiba-tiba, keempat orang itu tidak berani bergerak lagi. Melihat langkah Tianjue sudah dekat, mereka tidak bisa mendapatkannya. Keempat orang itu sangat marah sehingga gigi mereka gatal. Keempat orang itu terdiam cukup lama. Setelah berbicara satu sama lain, mereka akhirnya mengangguk tak berdaya. Yah, kita akan melihatmu di luar makam kuno Tianjue dalam setahun. Melihat keempatnya mengangguk, Xiaoyan merasa lega. Dia tersenyum dan menatap Han Dong. Mereka saling memandang dan ingin berbalik dan pergi. Tunggu, tapi kemudian suara tidak sabar datang lagi. Mendengar ini, Xiaoyan berbalik lagi dengan wajah muram. Mata Xiaoyan yang sangat dingin langsung tertuju pada Chen Zhen. Dia sangat jijik dengan suara orang ini. Kami dapat berjanji untuk melihat Anda di luar makam kuno Tianjue dalam setahun, tetapi dapatkah Anda berjanji bahwa Anda akan pergi ke sana? Apa yang kamu inginkan? Wajah Xiaoyan suram dan nadanya sangat tidak sabar. Buat sumpah hukuman guntur. Begitu mereka mengatakan ini, 3 orang di sekitar mereka juga menatap Xiaoyan. Kekhawatiran Chen Zhen bukannya tidak masuk akal. Hanya ketika Xiaoyan membuat sumpah hukuman guntur, mereka dapat benar-benar mempercayai kata-kata yang terakhir. Hehe, oke, datang dan jangan kasar. Mari kita membuat sumpah hukuman guntur bersama, ya. In the end, Xiaoyan grinned. There was a funny smile in his smile. At the smell of the speech, the 4 people opposite could not help but frown slightly, but finally he took a deep breath and sighed. Oke, 4 patriark, karena aku ingin membuat sumpah hukuman guntur, aku harus bisa bertanya sedikit padamu. Xiaoyan menyeringai dan mengangkat gulungan di tangannya. Meski terdengar seperti sebuah diskusi, nyatanya maknanya sangat jelas di hati masyarakat yang hadir. Mendengar kata-kata Xiaoyan, keempat barisan Chen tidak bisa membantu menurunkan wajah mereka, tetapi setelah mata mereka menyapu langkah Tianjue, mereka akhirnya harus menghela nafas tanpa daya dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu mengatakan, selama karena tidak terlalu banyak, aku bisa menjanjikanmu. Hehe, permintaanku tidak sulit untuk kalian berempat, dan itu bisa dikatakan sederhana. Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, permintaanku sangat sederhana. 1 tahun kemudian, setelah kita memasuki makam kuno Tianjue, kamu bisa. Begitu kata-kata itu keluar, 4 orang di depan mereka tidak tahan untuk mengerutkan kening. Raut wajah mereka yang sudah muram berubah lagi. Sepertinya keempatnya tidak mau. Begitu wajahnya dingin, telapak tangan Xiaoyan yang memegang gulungan itu lebih kuat, kelima jarinya mengencang, dan suara gesekan yang berderit juga ditransmisikan ke telinga keempat orang itu. Segera,
4 orang dari barisan Chen mengencangkan hati mereka, mengatupkan gigi mereka, dan dengan cepat berjanji. Oke, kami akan mengikuti Anda. Sekarang Tianjuebu ada di tangan Xiao Yan. Bahkan jika mereka enggan saat ini, untuk memiliki kesempatan mendapatkan Tianjuebu, keempatnya hanya bisa menjanjikan persyaratan Xiao Yan lagi dan lagi. Menurut arti Xiao Yan. Setelah itu, ini Xiao Yan. Dengan langkah Tianjue di tangannya, Xiao Yan membuat mereka membuang mouse dan tidak berani bertindak gegabah untuk saat ini. Dia tidak mengajukan persyaratan apapun, yang juga sesuai dengan harapan Xiao Yan. Setelah membuat sumpah hukuman guntur, keempat barisan Chen merasa lega. Meskipun mereka tidak menangkap Xiao Yan dan tidak mendapatkan langkah Tianjue, sekarang setidaknya mereka memiliki harapan. Setelah hanya 1 tahun, makam kuno Tianjue akhirnya bisa dibuka. Pada saat itu, harta di makam kuno akan digunakan oleh 4 gerbang utamanya. Pada saat itu, status 4 gerbang utama di wilayah barat, dan akan naik lagi. Wilayah barat akan benar-benar menjadi dunia mereka. Nah, 4 raja, sekarang, bisakah kita pergi? Setelah waktu yang lama, Han Dong berbicara lagi, dan kali ini, keempat barisan Chen akhirnya berhenti mengganggu. Sebelum Xiao Yan pergi, mereka berbalik lebih dulu dan berjalan ke arah datangnya. Sampai tubuh keempat orang itu benar-benar menghilang dalam jangkauan persepsi Han Dong, yang terakhir berbalik dan menatap Xiao Yan dengan senyum ramah. Hehe, kamu juga orang yang berani. Kamu bisa mengusir keempat orang ini kembali. Melihat wilayah barat, kamu adalah orang pertama yang aku lihat. Mata lelaki tua itu menyapu Xiao Yan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekaguman dalam nada suaranya tidak disembunyikan sama sekali. Yang lebih tua bercanda, generasi muda hanya mengandalkan langkah Tianjue untuk membuat mereka membuang tikus dan tidak berani bertindak gegabah. Dengan keserakahan orang-orang ini, jika langkah Tianjue tidak cukup untuk membuat mereka benar-benar bersemangat, mereka akan melakukannya sekarang. Haha, kamu terlalu rendah hati. Yang bisa tertawa terakhir adalah pemenangnya. Dalam urusan hari ini, jika kamu bisa memaksanya kembali, kamu telah menang. Han Dong mengelus jenggotnya dengan ringan, tapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan. Dia melihat ke arah keberangkatan 4 orang di kejauhan dan mengerutkan kening dalam meditasi. Meskipun Chen Zhen dan rombongannya pergi dari sini untuk sementara waktu, Xiao Yan percaya bahwa mereka tidak akan pernah menyerah, terutama Ye Luotian, yang bersembunyi paling dalam di antara 4 gerbang utama. Semua orang mengira dia hanya seorang kaisar yang bertarung dengan bintang 7. Tapi begitu dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, aku khawatir itu akan menjadi akhir dari 3 gerbang utama lainnya pada waktu itu. Tapi sekarang, Xiao Yan tidak tahu apakah kamu Luotian akan datang sendiri. Saya percaya bahwa dengan hati pria itu, dia tidak akan peduli apakah Tianjueba dapat tetap utuh. Apalagi saat menghadapi Ye Luotian, Xiao Yan selalu bisa merasakan bau aneh darinya. Bau itu memberi Xiao Yan perasaan yang cukup akrab, tapi dia tidak ingat kapan dia bertemu. Saya khawatir Ye Luotian bukan orang biasa. Identitasnya bukan hanya satu dari 4 pintu utama. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan tidak dapat menemukan informasi tentang ini. Saat ini, Xiao Yan hanya bisa melihatnya selangkah demi selangkah. Jika dia tidak bisa menghindari badai yang akan datang, dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Tumbuh dalam badai, bukankah Xiao Yan selalu seperti ini? Hehe, Xiao Yan, sekarang setelah mereka pergi, aku harus pergi. Aku benar-benar keluar untuk melakukan beberapa hal, tapi aku tidak berharap bertemu Xiao Yan secara kebetulan. Sekarang setelah semuanya terpecahkan, aku harus pergi. Pada saat ini, Han Dong memutar suaranya, dan sepasang mata tua keruh menatap Xiao Yan lagi. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa tercengang. Dia segera mengangguk lagi, melengkungkan tangannya dan memeluk lelaki tua itu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jika ada hari lain, aku akan mengembalikannya. Sama-sama, teman kecil. Saya melakukannya untuk mengundang Anda bergabung dengan aliansi herbalis kami. Karena saya anggota aliansi herbalis, saya tidak punya alasan untuk tidak melakukannya ketika saya melihat kamu dalam masalah. Ngomong-ngomong, markas besar aliansi herbalis kami didirikan di Gurun Barat. Jika Anda menemui kesulitan dalam perjalanan ini, Anda dapat pergi ke aliansi herbalis. Selama Anda mengeluarkan lencana herbalis Anda, seseorang secara alami akan membantu Anda.
Setelah itu, Han Dong sepertinya memikirkan sesuatu dan mengucapkan sepatah kata kepada Xiao Yan. Oh, mendengar kata-kata Han Dong, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengangkat alisnya. Tanpa diduga, markas aliansi dukun akan didirikan di Gurun Barat. Tapi kemudian Xiao Yan kembali sadar, mengangguk ke Han Dong dengan rasa terima kasih, melengkungkan tangannya dan memeluk tinjunya lagi, dan berkata dengan hormat. Terima kasih telah mengingatkanku. Mencium pidato, yang terakhir juga membelai jenggotnya dengan satu tangan, tersenyum damai dan mengangguk. Kemudian, lelaki tua itu tersenyum dan memberi lebih banyak instruksi kepada Xiao Yan, lalu berbalik dan terbang ke arah lain. Dalam sekejap mata, Xiao Yan adalah satu-satunya yang tersisa di langit yang begitu besar. Ho, sebuah napas panjang keluar, tapi batu berat yang menekan hati Xiao Yan masih tidak meletakkannya. Sebaliknya, Xiao Yan merasa lebih berat dengan kepergian Han Dong. Samar-samar dia merasakan bahwa perjalanannya ke Gurun Barat tidak akan semulus yang dia bayangkan. Dengan lembut menggelengkan kepalanya dan melemparkan pikirannya ke belakang kepalanya, Xiao Yan pindah dan jatuh ke kota di bawah lagi. Dengan penyebaran orang-orang itu di langit, mata penasaran di kota yang lebih rendah itu berangsur-angsur mundur. Untuk semua ini, semua orang tampaknya terkejut, seperti menonton pertunjukan yang membosankan. Namun, ketika semua ini tampaknya telah berakhir, ribuan mil jauhnya dari Tenggara Sahepu, Chen Zhen dan yang lainnya bubar secara terpisah. 1 jam kemudian, sosok Luo Tian muncul di puncak gunung. Saat ini, di sini, bayangan gelap berdiri di atas tebing. Melihat sosok yang terbang dari langit dari kejauhan, dia membuat teriakan aneh. Sepertinya dia tidak sabar dengan keterlambatan yang terakhir. Xiao Yan tinggal di Sahepu hanya untuk 1 hari. Setelah membeli peta rincin dari Gurun Barat, ia menginjakkan kaki di perjalanan lagi. Di gurun yang luas, angin dan pasir mengamuk. Sosok berjubah hitam berjalan maju dalam angin kencang. Setiap langkah akan tenggelam dalam pasir hisap. Dengan berlalunya sosok itu, di belakangnya ada deretan lubang melingkar. Jika seseorang tidak di depan, tidak ada yang bisa mengenali bahwa itu adalah jejak kaki. Tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, jejak kaki itu secara bertahap terkubur di pasir hisap, bayangan secara bertahap menjauh, dan jejak berjalan juga menghilang, seolah-olah tidak pernah ada orang di sini. Setelah meninggalkan Sahepu, Xiao Yan melangkah ke padang pasir yang luas. Dia tidak memilih untuk terbang langsung, tetapi berjalan perlahan menuju kedalaman gurun. Dalam kata-kata Xiao Yan, berjalan sendiri juga merupakan cara kultivasi. Terlebih lagi, meskipun kultivasinya telah mencapai pertengahan kaisar pertempuran bintang 5, kekuatannya tidak stabil seperti sebelumnya di bawah peningkatan pesat. Jika dia secara membabi buta meningkatkan tingkat kultivasinya dan melupakan fondasinya, cepat atau lambat, Xiao Yan akan menghilang dari publik. Xiao Yan jelas tahu bahwa alasan mengapa dia bisa melampaui yang kuat di level yang sama adalah karena dia rendah hati dan datang selangkah demi selangkah. Sama seperti di Pasir Kuning, setiap langkah pendaratannya akan meninggalkan depresi. Kedalaman depresi akan berubah dengan tingkat pengerasan pasir di bawah kakinya, tetapi ketika Xiao Yan lewat, lubang-lubang itu akan kembali ke penampilan aslinya. Meski mukanya sudah dipugar, tapi kalau diinjak lagi, ternyata pijakannya jauh lebih kokoh, seperti menginjak tanah, apalagi stabil. Namun jika Anda terbang melewatinya secara langsung, meskipun Anda dapat mencapai tujuan lebih awal, pasir kuning di bawahnya masih lepas. Jika Anda menginjaknya suatu hari, tidak ada yang tahu akan jadi apa pasir hisap itu. Saya tidak bisa mengatakan, itu akan menenggelamkannya dalam-dalam. Sebaliknya, Xiao Yan berbeda. Setelah berjalan di jalan sebelumnya, ketika dia bolak-balik lagi, jalan ini hanya akan memberinya kejutan dan kenyamanan. Meskipun penyelesaian jalan ini mungkin jauh lebih sulit dan lebih lambat daripada yang lain, ia juga menerima lebih banyak daripada yang lain. Tidak pernah ada jalan pintas di dunia ini. Prestasi orang lain tampak cemerlang, tetapi siapa yang tahu berapa banyak yang telah dia bayar di bawah kecemerlangan yang cemerlang itu. Perjalanan tanpa akhir sepertinya tidak ada habisnya sepanjang hari. Jalan ini tampaknya tidak memiliki tepi dan tidak ada harapan. Jika orang biasa berada di lingkungan yang begitu panas dan gurun tanpa batas ini, mereka mungkin tidak dapat berjalan selama sehari. Namun, di lingkungan yang parah, Xiao Yan benar-benar melepas semua tindakan pencegahannya. Dengan hanya jubah hitamnya dan angin kencang yang mendekat di kepalanya, dia menyingkirkan api yang mengamuk di tubuhnya.
Dengan kata lain, Xiao Yan hampir sepenuhnya terekspos di gurun saat ini. Sekarang Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa kecuali darah dan dagingnya. Setidaknya, sebelum dia menggunakan kekuatannya, dia tidak berbeda dari orang biasa. Dalam hal ini, dia adalah seorang pejuang dan memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jubah hitam tertiup angin dan terbang di udara, seperti bendera hitam. Di bawah jubah hitam adalah tubuh bagian atas telanjang Xiao Yan. Kulit putihnya terekspos ke udara. Untuk sementara, suhu panas di tubuh Xiao Yan seperti nyala api, mengirimkan rasa sakit yang panas ke Xiao Yan. Angin kencang yang datang tidak selembut yang diharapkan. Itu tidak hanya tidak membawa perasaan menyenangkan sedikit pun, tetapi juga suhu panas di sekitar Xiao Yan menjadi lebih mengerikan. Pasir keras dan kerikil, dalam angin kencang, menjadi seperti paku baja merah satu persatu, dan menghantam tubuh Xiao Yan dengan keras. Anda bahkan dapat dengan jelas melihat saat pasir dan kerikil itu mengenai tubuh Xiao Yan, meninggalkan lekukan yang jelas satu persatu. Pada awalnya, seluruh tubuh Xiao Yan dengan cepat basah oleh keringat, tetapi pada akhirnya, Xiao Yan bahkan tidak bisa mengeluarkan setetes keringat pun. Bibirnya pucat dan pecah-pecah, kulit dan dagingnya berubah, darah merahnya menyembur keluar, dan bau amis dan manis mengalir ke paru-parunya dengan napas Xiao Yan, membuatnya menelan kering dan bodoh. Di bawah pukulan kejam seperti itu, Rao, dengan kekuatan fisik Xiao Yan dan di permukaan kulitnya, secara tak terduga, ada sejumlah besar bintik merah pekat. Darah merah mengalir di bawah kulitnya. Sampai saat tertentu, darah merah menyebar dari tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mengembun menjadi keropeng darah tipis. Kerikil pertama mengetuk luka-luka itu dan bergabung dengan darah. Kemudian, darah mengembun bersama. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh bagian atas Xiao Yan berubah menjadi merah tua. Keropeng darah tipis tampaknya mengenakan setelan ketat pada Xiao Yan. Kerikil meniup keropeng darah, dan ada suara tabrakan yang bagus. Suhu tinggi yang panas membakar keropeng darah tipis seperti besi. Di bawah keropeng darah, Xiao Yan mengerutkan kening, dan keropeng darah di dahinya tiba-tiba pecah dan jatuh ke pasir kuning seperti sepotong porselen, dan dengan cepat tenggelam. Ledakan. Tiba-tiba, api putih hutan membubung di permukaan tubuh Xiao Yan dan dengan cepat membersihkan suhu tinggi di sekitar tubuh Xiao Yan. Tubuh yang terakhir akhirnya rileks pada saat ini. Xiao Yan mengendurkan tubuhnya, tapi dia tidak berani beristirahat lagi. Dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya dan memaksa dirinya untuk duduk. Pikirannya bergerak, dan keterampilan tekad yang membara di tubuhnya mulai bekerja. Antara langit dan bumi, energi panas juga berkumpul menuju anti-inflamasi. Pada saat ini, 2 jam telah berlalu sejak Xiao Yanchu memasuki gurun. Meskipun hanya ada 2 jam, selama periode ini, Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa. Dengan alasan tidak menggunakan kekuatan apapun untuk melawan, mengandalkan daging dan darahnya, Xiao Yan mengakui bahwa dia tidak akan pernah bisa bertahan hidup di sini. Bagi orang biasa, itu adalah api penyucian. Tetapi karena ini adalah tempat yang bagus bagi Xiao Yan untuk mengembangkan kekuatan fisiknya. Di lingkungan ini, daging dan darah biasa tidak dapat beradaptasi sama sekali, tetapi hanya untuk pertama kalinya, Xiao Yan bersikeras selama 2 jam dan bersikeras berulang kali. Selama waktunya lebih lama dari sekali, ketangguhan tubuh Xiao Yan dapat sangat ditingkatkan, yang sangat membantu untuk pertempuran praktis. Sangat disayangkan bahwa selama 2 jam, mengandalkan daging dan darahnya sendirian di padang pasir, Xiao Yan hampir mencapai batasnya dan harus beristirahat sementara. Dia hanya bisa menunggu sampai dia pulih ke puncak dan kemudian melanjutkan. Di gurun barat, pasir kuning mengamuk, angin kencang menderu, dan pasir seperti hujan. Melihat sekeliling, bahkan tidak ada awan di langit yang tak terbatas. Hanya matahari yang panas seperti bola api yang memancarkan suhu tinggi yang mengerikan dan tak tertahankan. Antara langit dan bumi, panas dan kering. Tidak ada air di udara. Tidak ada warna lain di pasir kuning yang panjang. Pasir hisap halus menjadi sepanas arang di bawah terik matahari. Di sini, itu adalah jadi. Di gurun yang luas, Xiao Yan berjubah hitam berjalan perlahan ke barat, dengan langkah berat dan mantap. Sejak meninggalkan Shahepao, Xiao Yan telah berjalan di padang pasir selama 7 hari. Dalam 7 hari, Xiao Yan akan menghabiskan beberapa jam setiap hari untuk mengeraskan dagingnya. Meskipun prosesnya menyakitkan,
harus dikatakan bahwa di bawah pengerasan berulang seperti itu, kekuatan daging Xiaoyan juga meningkat pesat. Selain itu, setelah berkultivasi berulang kali, semangat juang di tubuh Xiaoyan juga menguat dengan cepat. Semangat juang murni menjadi lebih murni dan hancur di bawah kondensasi api yang berbeda. Semangat juang seukuran kepalan tangan akhirnya menjadi tetesan energi murni seukuran ibu jari setelah pemurnian api yang berbeda dan bergabung ke dalam ruang topan di tubuh Xiaoyan. Di bawah penyempurnaan yang berulang-ulang dan lambat, kultivasi Xiaoyan berangsur-angsur stabil. Setelah 7 hari penyucian seperti kehancuran, daging Xiaoyan menjadi gelap. Dia tidak tahu berapa banyak lapisan kulit yang terlepas dari tubuhnya. Xiaoyan hanya tahu bahwa dia berdarah sepanjang jalan. Pada saat darah merah menyembur keluar, itu dengan cepat mengembun menjadi lapisan keropeng darah, dan kemudian dengan cepat pecah-pecah dan jatuh, kemudian menyembur keluar, pecah-pecah dan jatuh lagi dan lagi. Tubuh Xiaoyan terus-menerus dihancurkan dalam lingkungan seperti itu, tetapi dibandingkan dengan hari pertama, Xiaoyan dapat mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertahan di padang pasir hampir sepanjang hari. Meskipun hasil akhirnya akan membuat Xiaoyan kehilangan semua kekuatan fisiknya dan sulit untuk mengerahkan semangat juangnya, tapi itulah mengapa kekuatan Xiaoyan, kecepatan angkatnya juga lebih cepat. Yang disebut berbunga dalam kehancuran dan tumbuh dalam kesulitan, iblis Phoenix menjadi Phoenix masih perlu menderita nirwana. Jika Anda ingin menjadi naga di antara orang-orang, tidakkah Anda harus menanggung rasa sakit yang lebih besar dari ini? Untungnya, keuntungan terbesar Xiaoyan adalah ketekunan dan ketangguhan yang luar biasa. Selama dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan menyerah. Bahkan jika dia sangat kesakitan dan bahaya, Xiaoyan tidak takut. Dia bisa pergi hari ini. Di antara mereka, keberanian menyumbang banyak bobot. Di pasir kuning, Xiaoyan sedang duduk di udara dengan tubuhnya. Dia membuat simpul latihan dengan tangannya. Pikirannya bergerak, dan keterampilan Jue yang terbakar di tubuhnya segera mulai bekerja. Dalam topan, ki pertempuran murni bergerak cepat di sepanjang jalur formula yang terbakar. Setelah seminggu beroperasi, itu menjadi setetes air murni setelah pemurnian oleh api yang berbeda dan menghilang ke ruang topan. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, hari sudah hampir senja. Namun, tidak seperti wilayah Silin, di wilayah hutan belantara barat, bahkan saat senja, matahari masih panas, tetapi tidak lagi sepanas siang hari. Namun, ada suasana lembab antara langit dan bumi. Di bawah perlindungan api yang berbeda, Xiaoyan tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, tetapi sekarang langit mulai gelap, jadi dia harus mencari tempat untuk beristirahat sementara. Lingkungan di gurun berubah sangat cepat. Tanpa rambu-rambu jalan yang tetap, bahkan Xiaoyan tidak dapat mengidentifikasi arah yang benar. Pada siang hari, ia dapat mengidentifikasi rute dengan bantuan jejak matahari, sehingga arahnya tidak menyimpang dari barat. Namun, jika tidak ada tanda arah di malam hari, bahkan dengan peta, itu tidak akan membantu. Peta di tangannya sangat bagus untuk gurun barat, tetapi karena medannya, Xiaoyan masih berada di pinggiran gurun barat. Ini gurun. Bukit pasir berfluktuasi. Peran apa yang bisa dimainkan peta? Orang kuat biasa terbang melintasi gurun di luar gurun barat dalam 1 hari. Siapa yang cukup bodoh untuk berjalan seperti Xiaoyan? Jika tidak, dengan kekuatan Xiaoyan. Saat malam tiba, gurun yang luas juga kehilangan cahaya keemasan di siang hari. Langit biru asli secara bertahap semakin dalam sampai menjadi gelap. Tidak ada bintang yang terlihat selama 9 hari, tidak ada cahaya yang terlihat di bumi, dan seluruh dunia dalam kegelapan seperti sebuah misteri. Waktu tak terhitung di sini, seperti pasir hisap di siang hari, menenggelamkan segala keluh kesah. Dalam kegelapan, kedua sosok itu saling mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa gerakan apapun. Jika Anda telusuri dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa tidak kedua sosok itu bergerak, tetapi salah satunya dengan cepat mendekati orang lain dalam kegelapan. Dalam kegelapan yang pekat ini, sosok itu seperti ular berbisa, tersembunyi dalam kegelapan, dan taringnya yang tajam siap menembus tenggorokan pria itu. Ribuan kaki, ratusan kaki, puluhan kaki, sampai mereka mendekat. Namun, tepat ketika sosok itu bersiap untuk melakukannya, di bawah pasir hisap, tiba-tiba seorang raksasa menerobos tanah. Mendesis, pasir dan batu beterbangan dan terbuka seperti gelombang pasir. Oleh karena itu, aksi bayangan gelap dihentikan. Pada saat yang sama,
mulut besar juga menggigit sosok duduk lainnya. Melihat ini, sepertinya menelan yang terakhir. Ketika tubuh binatang raksasa itu terbuka dalam kegelapan, bisa terlihat samar-samar bahwa binatang raksasa itu tampak seperti ular piton. Binatang itu biasanya bersembunyi di bawah pasir kuning yang tebal. Sampai mangsa muncul di depannya, dia akan menemukan kesempatan untuk meluncurkan serangan mendadak pada yang terakhir, membunuh yang terakhir dan melahap yang terakhir. Hari ini, ketika dia melihat Xiao Yan datang ke wilayahnya, dia secara alami menganggap yang terakhir sebagai mangsa. Sayangnya, ia memilih sasaran yang salah. Bang! Ketika ular raksasa itu jatuh dan menelan tubuh Xiao Yan, sosok duduk Xiao Yan tiba-tiba terfragmentasi dan bubar dengan cepat. Apa yang baru saja ditelan binatang itu hanyalah sisa dari Xiao Yan. Pada saat ini, ketika ular raksasa itu menoleh, ia menemukan bahwa dalam kegelapan, sosok manusia dengan bentuk tak terlihat berdiri di atas kepalanya. Mengaum, suara gemuruh keluar, tepat ketika binatang raksasa itu hendak bergerak, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan 5 jari di tangan kanannya. Pada saat binatang raksasa itu menatap kakinya, dia memukulnya dengan kepalan tangan dan menusuk kepala yang berisik itu. Kekuatan mengerikan itu mematahkan jaringan di kepala ular raksasa itu dalam sekejap, dan bahkan menusuk rahangnya. Darah penuh bau amis segera terciprat keluar. Pada saat yang sama, nafas kehidupan binatang raksasa itu juga menghilang dengan cepat. Kemudian Xiao Yan mengambil kembali telapak tangannya, tapi tidak ternoda oleh darah. Pada saat tubuh binatang raksasa itu jatuh dengan keras di atas gundukan pasir, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap kehampaan yang tidak jauh dari ular raksasa itu. Di sana, ada kabut hitam aneh yang bergolak di udara. Untuk sesaat, wajah Xiao Yan menjadi suram. Dalam sepasang mata hitam pernis, nyala api putih mori menyala dalam sekejap. Aula hantu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.